Alright guys, okay, for now we will discuss about TOEFL review exercise scales 1 to 11, right? Latihan TOEFL yang mencakup skill 1 sampai skill 11 ya guys ya. Di TOEFL-nya Longman bagian reading comprehension atau pemahaman membaca guys. Alright, oke, kita udah sampai sini guys. Kalau kalian belum dapat materi yang sebelum-sebelumnya, lihat playlist ya, cari di playlist. Reading ada, structure ada, listening juga udah ada. Oke, kita langsung aja ke sini ya guys. Apa ini? Tentang apa ini? Bigfoot sekarang ya. Bigfoot itu apa ya? Bigfoot ini ya berarti ya. Yang ini, yang kayak monster itu guys. Jadi saya pernah dengar tuh ya, Bigfoot itu kayak hewan kayak gorila gitu, tapi kayak orang gitu guys. Jadi kalau gorila kan agak bungkuk gitu ya, agak rendah gitu ya. Kalau Bigfoot itu kayak berdirinya kayak jejak kayak orang gitu loh. Maksudnya tegap, berdirinya tegap kayak orang. Bayangin ya. eh Tegap kayak orang tapi hitam, bulunya banyak. Kalau di kita itu kayak gerandong. Tahu nggak pernah nonton nggak Misteri Gunung Merapi yang gerandong itu? Nah persis Bigfoot itu. Nah, apakah Bigfoot itu gerandong, sir? Nggak tahu guys. Bigfoot itu kalau Bigfoot itu kan ya katanya penampakannya di Amerika kan. Oke, langsung aja ya kita baca dulu. Alright. Bigfoot is a human-like creature, ya kan? Bigfoot adalah makhluk mirip manusia, ya. Reportedly yang dilaporkan living in the Pacific Northwest, yang dilaporkan hidup di Pacific Northwest, ya. Bigfoot sighting have been noted most often. Maksudnya penampakan Bigfoot ya, sighting itu penampakan, Bigfoot sighting, penampakan dari Bigfoot itu have been noted. Apa namanya? Paling sering tercatat most often ya, paling sering tercatat, have been noted most often ya, paling sering tercatat in the mountainous areas of Northern California. Oke, di daerah pegunungan California Utara, di Oregon dan Washington in the United States, di Amerika ini ya. Oke, sir, kalau bacaan reading ini kok tentang Amerika semua sih? Ya emang ini guys, reading ini diambil dari jurnal-jurnal mereka atau koran gitu ya, atau artikel yang ada di Amerika, karena TOEFL berasal dari Amerika ya guys ya, ciptaannya Amerika gitu TOEFL. Kalau IELTS dari Inggris ya, makanya topiknya banyak ngebahas tentang Amerika. Oke, lanjut. Terus, the creature has also been spotted numerous times. Maksudnya makhluk itu juga telah terlihat berkali-kali in British Columbia in Canada, di Inggris Columbia di Kanada ya. Where it is known as Sasquatch, yang dikenal sebagai Sasquatch ya. And then the creature described by witnesses is tall by human standards. Makhluk yang dijelaskan oleh para saksi itu tingginya menurut standar manusia ya. Measuring 7 to 10 feet ya, berukuran tinggi 7 hingga 10 kaki ya. 2 to 3 meters ya, atau 7 sampai 10 kaki itu sama dengan 2 atau 3 meter. 2 meter tinggi sekali ya. Berarti lebih tinggi dari manusia ya. Terus in height ya, di tingginya maksudnya. Ya. Jadi makhluk yang dijelaskan oleh para saksi itu tinggi menurut standar manusia ya, berukuran tinggi 7 hingga 10 kaki, 2 hingga 3 meter ya. Terus it resembles an ape ya, dia itu mirip apa? Ape itu ini mirip kera with its thick powerful fur covered arms. Thick itu tebal fur covered itu ditutupi bulu ya. Powerful itu kuat, berarti bulu tangannya itu tertutup bulu, kuat dan tebal gitu ya. And short strong neck, serta lehernya yang pendek dan kuat guys. However, its manner of walking erect is more like that of Homo sapiens. Namun cara berjalannya yang tegak lebih mirip dengan Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia guys ya. Menurutnya ini ya, Charles Darwin. Teori evolusi itu ya. Pokoknya kayak manusia lah, saya pernah lihat beritanya itu. Bigfoot itu ya jalannya kayak manusia, bener-bener kayak manusia, santai gitu guys, nggak kayak gorila. Kalau disebut gorila bukan. Jadi bisa saya simpulkan kayak gerandong nih, kayak yang di Mak Lampir ini ya, gerandong. Terus mana nih? Although there have been hundreds of reported sighting of Bigfoot, sighting penampakan kan, meskipun ada ratusan laporan penampakan Bigfoot, ya, most experts have not seen enough evidence, ya, sebagian besar para ahli belum melihat cukup bukti, ya, to be convinced of its existence, untuk meyakinkan keberadaannya. Oke, jadi belum terbukti ada gitu guys ya, kayak cuman penampakan aja.
nggak ada yang terekam kamera dengan sangat jelas itu belum ada memang. The fact that some purported evidence has been proved fake, maksudnya fakta bahwa beberapa bukti yang diklaim telah terbukti palsu may have served to discredit other more credible information, telah mendiskreditkan informasi lain yang lebih kredibel. Mendiskreditkan itu apa sir? Susah ya. Mendiskreditkan itu ini guys, kayak menurunkan artinya menurunkan. Discredit other more incredible information berarti mendiskreditkan informasi lain yang lebih kredibel. Jadi umpamanya nih ada dua berita nih, satunya tentang prestasi silat Indonesia di dunia, udah dapat juara dunia lah silatnya Indonesia. Nah, berbarengan dengan beritanya Fajar Sadboy atau sesuatu yang kurang penting lah. Nah, atau bercanda kayak gitu, lebih viral yang bercandanya atau yang Fajar Sadboy-nya daripada yang ininya daripada yang silat-silat tadi. Jadi dia menurunkan informasi yang lebih kredibel, lebih kredibel itu layak untuk lebih layak lah maksudnya ya. Oke, saya ini dulu guys, saya recap dulu. Bigfoot adalah makhluk mirip manusia yang dilaporkan hidup di Pacific Northwest. Penampakan Bigfoot paling sering tercatat di daerah pegunungan California Utara ya, Oregon dan Washington di Amerika Serikat. Makhluk itu juga telah terlihat berkali-kali di Inggris Columbia di Kanada yang dikenal sebagai Sasquatch. Ini nggak tahu ya Sasquatch itu nama Inggris Columbia di Kanadanya atau mereka nyebut Bigfoot sebagai Sasquatch ya, bisa juga gitu ya. Mereka kalau yang di orang Inggris Columbia di Kanada itu menyebutnya bukan Bigfoot tapi Sasquatch ya, bisa kayak gitu. Terus makhluk yang dijelaskan oleh para saksi itu tinggi ya. Makhluk yang dijelaskan oleh para saksi itu tinggi menurut standar manusia. Berukuran tinggi 7 hingga 10 kaki ya, atau 2 hingga 3 meter. Ia menyerupai kera dengan lengannya yang tebal, kuat dan ditutupi bulu serta lehernya yang pendek dan kuat. Namun cara berjalannya yang tegak lebih mirip dengan Homo sapiens atau manusia ya. Meskipun ada ratusan laporan penampakan Bigfoot, sebagian besar ahli belum melihat bukti untuk meyakinkan keberadaannya. Fakta bahwa beberapa bukti yang diklaim telah terbukti palsu mungkin telah mendiskreditkan informasi lain yang lebih kredibel. Maksudnya itu hoaxnya itu lebih banyak daripada kenyataannya guys di Bigfoot ini. Jadi karena viral kan, orang-orang jadi bikin hoax. Bigfoot itu gini ya. Sehingga para ahli itu kebingungan, mana nih yang bener nih, yang oke memang pernah terlihat di sana. Tapi itu hoax itu, yang hoaxnya itu klaim-klaim palsu itu menutupi yang kredibelnya gitu guys ya. Oke, terus ininya pertanyaannya adalah which of the following best states the topic of the passage? Yang mana di bawah ini yang paling baik untuk menyatakan topik di bacaan? Apakah yang A, differences between Bigfoot and Sasquatch? Perbedaan antara Bigfoot dan Sasquatch. Oh iya bener guys. Kalau di ini tadi, di tempatnya tadi, di Inggris Columbia di Kanada ya, itu menyebutnya Sasquatch. Kalau di Amerika disebutnya Bigfoot gitu ya. Kalau yang A itu perbedaan antara Bigfoot sama Sasquatch. Ataukah yang A, a description of Bigfoot, penjelasan dari pengertian dari Bigfoot. Kalau yang C, where Bigfoot or Sasquatch can be found, di manakah Bigfoot atau Sasquatch dapat ditemukan. Terus yang D, the creature Bigfoot and its questionable existence, makhluk Bigfoot dan pertanyaan keberadaannya. Yang lebih tepat mana guys? Kalau yang A nggak mungkin ya, kita nggak ngebedain antara Bigfoot sama Sasquatch di atas ya kan, cuma sekilas saja. Kalau di sini disebut ini, di sana disebut ini gitu doang. Enggak. Kalau yang B, a description of Bigfoot, penjelasan dari Bigfoot, kurang, maksudnya itu terlalu spesifik ya, kurang agak meluas sedikit ya. Terus where Bigfoot or Sasquatch can be found, di mana mereka bisa ditemukan, terlalu spesifik juga. Kalau yang D, the creature Bigfoot, makhluk Bigfoot dan pertanyaan tentang keberadaannya. Ya benar, yang D ya. Yang D yang paling tepat guys. The creature Bigfoot and its questionable existence. Makhluk hidup yang namanya Bigfoot dan pertanyaan tentang keberadaannya. Itu yang ditekankan di situ ya.
Nomor 2-nya the word noted in line 2, kata noted atau tercatat gitu ya di baris kedua, dekat artinya dengan yang mana yang bawah guys? A. Reported, dilaporkan. Kalau yang B. Written in a letter, ditulis di surat. Kalau reviewed itu dibantah. Kalau discussed itu didiskusikan. Noted. Noted tadi kita harus cocokin sama ininya guys ya, konteksnya sebentar. Bigfoot sighting ya, Bigfoot sighting. Penampakan Bigfoot paling sering tercatat di daerah pegunungan California Utara. Tercatat ya, dilaporkan gitu ya, berarti ya. Yang A berarti guys, yang paling tepat ya. Nomor 3-nya, it is implied in the passage that Bigfoot would probably not like to live. Apa nih? Ini tersirat dalam bacaan bahwa Bigfoot itu kemungkinan besar tidak tinggal di mana guys? Apakah di Oregon? Salah ya, di Oregon ada tadi katanya. Di Pacific Northwest ada. Terus di ini Coastal Plains, dataran pantai, dataran pesisir. Kalau yang D, in mountainous areas, di daerah pegunungan. Daerah pegunungan ada tadi ya, ada pegunungan ada di Northern California tadi. Berarti yang nggak ada di C ya, di dataran pesisir. Oke guys. Terus yang nomor 4, which of the following is not true about the appearance of Bigfoot? Yang mana yang di bawah ini yang tidak benar tentang penampakan Bigfoot? Ya. Apakah yang A, its arms and neck look like those of an ape? Tangan dan lehernya itu seperti kera. Iya, betul. Terus yang B, its arm are covered with fur. Tangannya itu tangannya itu ditutupi sama bulu. Fur itu bulu. Ya, bulu. Terus its short neck, lehernya pendek. Iya, kayak kera, lehernya pendek. Terus kalau yang D, it walks like an ape. Jalannya seperti kera. Enggak ya. Jalannya enggak seperti kera, jalannya seperti manusia. Memang modelnya kayak kera tapi jalannya kayak manusia gitu guys. Terus klik on the drawing, nomor 5 ya. Klik on the drawing that shows how Bigfoot compares in height to an average man. Klik dibaca, maksudnya suruh milih ya. Pilihlah gambar yang menunjukkan Bigfoot jika dibandingkan dengan tingginya manusia. Tingginya Bigfoot sama tingginya manusia. Tadi katanya tingginya Bigfoot itu 2 sampai 3 meter ya. Kalau A itu ketinggian guys, itu manusia kan ini ya 170-an lah kan ya, 170-an. 170. Nah, itu mah kayak 5 meter itu, 5 meter 6 meter yang A itu. Yang B oke, benar. Manusia 170, dianggap aja 2 meter lah itu ya. Yang B itu, yang C itu lebih pendek, enggak lebih pendek. Kalau D malah kayak kurcaci. Berarti yang B gitu guys. Alright. Terus nomor 6-nya, look at the word that's. Lihatlah kata that's di paragraf kedua. Click on the words or phrase that refers to. Pilihlah kata atau frase yang mengacu ke that itu. Maksudnya that itu mengacu ke mana? Mengacu ke siapa? That itu apa gitu. That kan itu apa maksudnya? Oke. Kita baca ya. However, its manner of walking erect is more like that of Homo sapiens. Ya, namun cara berjalannya yang tegak lebih mirip dengan Homo sapien. Apanya? Lebih mirip apa? Ya cara jalannya ya. Cara jalannya. Its manner of walking erect. Cara jalannya erect, tegak. It's more like that of seperti that of itunya. Ya cara jalan berarti ya, cara jalannya Homo sapien. Nah, cara jalan berarti jawabannya adalah manner of walking. Gitu aja ya, cara jalan. Terus yang nomor 7, the expressions Homo sapiens in line 8 is closest meaning to. Kata Homo sapien di baris ke-8 itu dekat artinya dengan manusia dong. Kalau yang A, apes, kera, creatures, makhluk hidup. Terlalu lebar tuh ya. Bener juga sih B itu, tapi kan terlalu lebar. Kalau yang C itu humans, manusia, furry animals, binatang berbulu. Homo sapien itu guys artinya manusia, berarti yang C. Alright. And then nomor 8, according to the passage, menurut bacaan, how do experts feel about the evidence concerning Bigfoot's existence? Menurut bacaan, how do experts feel, bagaimana perasaan para ahli about the evidence, tentang bukti concerning Bigfoot's existence, tentang bukti mengenai keberadaan Bigfoot. Apa yang mereka rasakan? Apakah yang A, they feel certain as to its existence. Mereka itu yakin bahwa Bigfoot itu ada. Kalau yang B,
They are not yet certain. Mereka belum yakin kalau ada ya. Kalau yang C, they are sure that it does not exist. Mereka sangat yakin bahwa itu tidak ada. Sangat yakin bahwa tidak ada. Enggak lah. Kalau yang D, they feel that all the evidence is fake. Mereka pikir bahwa semua bukti adalah palsu. Enggak ya, ada yang palsu, ada yang kredibel juga. Berarti jawabannya adalah yang B. Mereka belum yakin aja. Belum yakin, bukan yang C, bukan yang sangat yakin tidak ada. Bigfoot itu tidak ada, bukan sangat yakin, tapi mereka belum yakin aja gitu. Kalau yang A itu kan yakin banget. Kalau yang A itu kan mereka yakin, enggak ya, salah ya. Nomor 9-nya, click on the paragraph that explains how knowledgeable people feel about the existence of Bigfoot. Kliklah paragraf yang menjelaskan bagaimana orang yang berpendidikan, yang berpengetahuan orang yang berpendidikan rasakan tentang keberadaan dari Bigfoot. Di paragraf keberapa? Orang berpendidikan itu ya para ahli ya. Paragraf ketiga, kita baca lagi. Meskipun ada ratusan laporan penampakan Bigfoot, sebagian besar ahli belum melihat bukti untuk meyakinkan keberadaannya. Fakta bahwa beberapa bukti yang diklaim telah terbukti palsu mungkin telah mendiskreditkan informasi lain yang lebih kredibel ya. Orang yang berpengetahuan kan para ahli itu ya. Berarti paragraf ketiga guys. Right, oke. Kalian mau baca-baca dulu silahkan. Saya mau lanjutin ke ini ya guys ya, ke bacaan kedua guys. Oke, bacaan kedua ini tentang hormon. Waduh, ini kayaknya sulit guys ya ini tentang hormon tentang kedokteran nih yang paling bikin pusing ya. Oke, kita coba aja ya. Kita coba guys. The next hormone is epinephrine or adrenaline. Hormon selanjutnya adalah epinefrin atau ya biasa disebut adrenalin ya. Epinefrin atau adrenalin gitu ya. This hormone is a natural secretion of the adrenal glands ya. Hormon ini merupakan sekresi alami kelenjar adrenal ya, which are located just above the kidneys, yang terletak tepat di atas ginjal ya, in the human body, di tubuh manusia. Its primary function in the human body, fungsi utamanya pada tubuh manusia is to help the body to cope. Cope itu mengatasi ya guys ya, adalah membantu tubuh mengatasi with sudden surges of stress, mengatasi gelombang stres yang tiba-tiba. When a person unexpectedly find himself in a stressful situation, filled with fear or anger, ketika seseorang tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi stres yang dipenuhi rasa takut atau marah gitu ya, a large amount of epinephrine is released into the blood. Sejumlah besar epinefrin dilepaskan ke dalam darah, and the body respond with an increased heartbeat. Dan tubuh merespon dengan detak jantung yang meningkat, guys. Higher blood pressure ya, juga tekanan darah yang lebih tinggi ya. Tadi jantung meningkat ya kan, detak jantung meningkat, tekanan darah lebih tinggi gitu. Terus and conversion of glycogen into glucose for energy, dan konversi glikogen menjadi glukosa untuk energi, to enable the body to deal with the stress, untuk guna mengaktifkan aktivitas tubuh untuk mengatasi stres. Oh iya, jadi kalau kita stres itu adrenalin muncul guys ya, itu tanda-tandanya tadi ada detak jantung meningkat, tekanan darah lebih tinggi gitu ya, dan segala macam. Terus kita baca dulu aja, lanjutin dulu. It is possible to extract epinephrine. Itu mungkin untuk mengekstrak epinefrin ya. Jadi memungkinkan untuk bisa mengekstrak epinefrin from the adrenal glands, dari kelenjar adrenal of animals, dari hewan ya, kelenjar adrenal hewan, or to synthesize it chemically, atau disintesis secara kimia, in order to put it to further use, untuk digunakan lebih lanjut gitu guys. It is used in the treatment of severe asthma. Ini digunakan dalam pengobatan asma yang parah guys ya, where it relaxes the large muscle of the bronchi. Di mana ia melemaskan otot-otot besar bronkus ya. The large air passage leading into the lungs. Saluran udara besar yang menuju ke paru-paru.
It is also used in cases of severe allergic reaction or cardiac arrest. Hal ini juga digunakan dalam kasus reaksi alergi parah atau serangan jantung, cardiac arrest ya. Oke, kita rekap dulu guys. Hormon selanjutnya adalah epinefrin atau adrenalin namanya. Hormon ini merupakan sekresi alami kelenjar adrenal yang terletak tepat di atas ginjal pada tubuh manusia. Fungsi utamanya dalam tubuh manusia adalah membantu tubuh mengatasi gelombang stres yang tiba-tiba. Ketika seseorang tiba-tiba menemukan dirinya dalam situasi stres yang dipenuhi rasa takut atau marah, ya, sejumlah besar epinefrin itu dilepaskan ke dalam darah dan tubuh. Sejumlah besar epinefrin dilepaskan ke dalam darah dan tubuh merespon ya dengan detak jantung yang meningkat, tekanan darah yang lebih tinggi dan konversi atau perubahan gitu ya, perubahan glikogen menjadi glukosa untuk energi ya. Jadi kalau orang dapat adrenalin itu lebih berenergi gitu ya, guna mengaktifkan aktivitas tubuh untuk mengatasi stres. Mungkin saja ya atau itu mungkin saja bisa ya. Maksudnya itu mungkin untuk mengekstrak epinefrin dari kelenjar adrenal hewan atau disintesis secara kimia untuk digunakan lebih lanjut. Ini digunakan dalam pengobatan asma yang parah, di mana ia melemaskan otot-otot besar bronkus, saluran udara besar yang menuju ke paru-paru. Bronkus itu saluran udara besar yang menuju ke paru-paru. Hal ini juga digunakan dalam kasus reaksi alergi parah atau serangan jantung, guys. Oke, pertanyaannya adalah nomor 10, the paragraph preceding the passage most probably discusses. Nah, ada kata paragraph preceding. Paragraph preceding itu paragraf sebelum dua paragraf ini apa guys? Ngomongin apa gitu ya? Discuss most probably discusses. Ngomongin apa? Apakah yang A, the further uses of epinephrine, penggunaan lebih lanjut untuk epinephrine? Penggunaan epinephrine lebih lanjut maksudnya? Kalau yang B, the treatment of cardiac arrest, pengobatan ini serangan jantung. A different hormone, hormon yang berbeda. Kalau yang D, the secretion of adrenal glands, sekresi dari kelenjar adrenal. Yang tepat yang mana ya? Jawabannya adalah yang C guys ya, a different hormone. Kok bisa tahu sir? Iya. Coba kalian baca. The next hormone, ya kan, hormon selanjutnya adalah epinefrin atau adrenalin, ya kan? Berarti sebelumnya dia ngomongin hormon yang lain, ya. Dia punya hormon ini, dan selanjutnya adalah hormon ini, adrenalin. Nah, itu berarti sebelumnya dia ngomongin hormon yang berbeda gitu, guys. Nomor 11, what is another name for epinephrine? Nama lain dari epinefrin gampang nih ya, udah ketahuan, pasti kalian udah tahu ya. Apakah yang A, adrenal glands, kelenjar adrenal? B, stressful situation, situasi stres, bronkus ya. Yang D, adrenalin. Ya jelas, itu yang di kalimat pertama udah jelas kan, adrenalin ya, yang D ya. Kalimat pertama coba lihat, hormon selanjutnya adalah epinefrin, atau adrenalin. Maksudnya itu epinefrin bisa juga disebut adrenalin gitu guys. Nomor 12-nya nggak jelas gambarnya nih, gimana nih? Click on the drawing that shows where epinephrine is produced in the human body. Di manakah ini ya? Pilih gambar yang menjadi asal mulanya epinefrin ya. Epinefrin diproduksi di mana? Epinefrin itu diproduksi di ginjal kalau nggak salah tadi ya. Tapi mana gambarnya nggak jelas guys. Kita skip aja ya, skip ya. 13, look at the word cope, mengatasi, cope in paragraph 1 ya. Click on another words or phrase in paragraph 1 that is close in meaning to cope. Pilihlah kata yang mirip, artinya dekat dengan cope atau mengatasi. Yang mana guys? Itu loh guys, deal with ya. Deal with itu mengatasi bisa. Dealnya aja, deal with. Deal bisa juga mengatasi artinya. Oke, and conversion of glycogen into glucose for energy to enable the body to deal with the stress. Dan konversi glikogen menjadi glukosa untuk energi guna mengaktifkan aktivitas tubuh untuk mengatasi stres guys. Deal with stress, the stress, mengatasi stres. Oke. Terus nomor 14-nya, which of the following is not mentioned as a result of the release of epinephrine in the blood? Yang mana yang di bawah ini, ABCD ini, yang tidak disebutkan sebagai hasil dari pelepasan epinephrine di darah. Kalau epinephrine dilepaskan ke darah, apa akibatnya ya? Cari yang kecualinya.
Tadi kayak ada ini kan, detak jantung meningkat, tekanan darah lebih tinggi, terus konversi glikogen menjadi glukosa itu menjadi energi itu kan ya. Oke. Apakah yang A severe asma parah? Enggak. Kalau yang B an increase in blood pressure, peningkatan tekanan darah, iya. Higher heartbeat, iya. Meningkat ya, detak jantung, iya. Increase energi meningkat, iya, karena glikogen menjadi glukosa, menjadi energi kan. Berarti yang tidak disebutkan di sana adalah yang A ya, severe asma yang parah. Ustaz, tadi ada asma parah di paragraf kedua. Iya, memang ada. Cuman ini kan pertanyaannya yang mana yang di bawah ini yang tidak disebutkan sebagai hasil dari pelepasan epinefrin di darah, guys. Kalau pelepasan epinefrin di darah kan gini tadi kan. Sejumlah besar epinefrin dilepaskan ke dalam darah dan tubuh merespon dengan 1. Detak jantung yang meningkat, tekanan darah yang lebih tinggi, dan konversi glikogen menjadi glukosa untuk energi guna mengaktifkan aktivitas tubuh untuk mengatasi stres. Kalau yang asma itu urusannya lain lagi ya, urusannya epinefrin itu bisa juga dipakai di penyakit asma karena dia bisa melemaskan otot-otot besar bronkus ya, atau saluran udara besar yang menuju ke paru-paru. Oke, terus sekarang nomor 15. It is implied in the passage that increased heartbeat, bisa disimpulkan di bacaan bahwa meningkatnya detak jantung itu kenapa, guys? Apakah yang A bisa membahayakan tubuh, ataukah yang B causes the release of epinephrine to the body, menyebabkan pelepasan epinefrin ke dalam tubuh? Yang C, it's helpful in combating the stressful situation, menolong untuk mengatasi situasi stres. Kalau yang D, is useful in treating asthma, berguna untuk mengobati asma. Tersirat dalam bacaan ya. Kalau tersirat berarti nggak ada tulisannya, guys. Kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Ya kan, untuk melepas stres ya ini ya. Tadi epinefrin untuk melepas stres, terus detak jantung kita meningkat kan, untuk apa? Apakah untuk membahayakan tubuh? Enggak lah. Kalau yang B untuk menyelapaskan epinefrin, enggak lah, kan pertanyaannya cuma kena detak jantung meningkat, kenapa? Yang benar adalah yang C, untuk membantu untuk mengatasi stres gitu, melawan stres. Itulah kenapa detak jantung kita meningkat, guys. Jadi kalau kita deg-degan, itu tubuh kita lagi melawan stres gitu, guys ya, maksudnya gitu. Nomor 16-nya, the passage indicates that epinephrine is used in treatment of all of the following except. Jadi di bacaan ini mengindikasikan bahwa epinephrine atau adrenalin itu digunakan di pengobatan di bawah ini ABCD, kecuali yang mana, guys? Yang A, asma, ada ya asma tadi ya. Kalau yang B, high blood pressure, tekanan darah tinggi. Enggak. Kalau yang C, serious allergic reaction, alergi ya. Ya benar ada. Yang D, heart problem. Heart problem berarti kayak penyakit jantung ya. Yang berarti nggak ada, cuman yang B, high blood pressure. Karena itu efek samping, bukan suatu penyakit yang diobati epinefrin, bukan. Terus yang nomor 17, guys, look at the word bronchi in paragraph 2. Bronchi adalah lihatlah kata bronchi di paragraf kedua. Jadi bronchi itu apa, guys? Apakah A, large muscle, otot besar? Kalau yang B itu air passage, saluran udara, atau yang C, part of the lungs, bagian dari paru-paru. Yang D adalah part of the heart, bagian jantung. Bronchi. Kita baca lagi, bronchus, saluran udara besar yang menuju ke paru-paru. Berarti saluran udara ya, bukan otot besar ya. Bukan, berarti yang B, guys, air passage, saluran udara. Oke. Yang 18, which of the following best expresses the organization of the information in the passage? Jadi yang mana di bawah ini yang paling bagus mengekspresikan pengaturan informasi dalam bacaan. Jadi kalau yang A, epinephrine and adrenaline, epinephrine dan adrenalin. Kalau yang B, various effects of epinephrine on the body, berbagai macam efek epinephrine di badan. Kalau yang C, causes of sudden stress, penyebab dari stres yang mendadak. Kalau yang D, epinephrine's natural function and further applications. Fungsi alami epinefrin dan kegunaan lainnya, kegunaan lebih lanjut. Ya, jadi yang lebih tepat yang D ya. Bacaannya itu ngomongin tentang fungsi alaminya epinefrin atau adrenalin itu dan penggunaan further itu lebih lanjut gitu, guys. Alright.
Gimana guys? Susah apa enggak sih? Kayak gini nih topiknya agak susah ya. Soalnya kedokteran ya. Saya juga kurang ini familiar sama ini. Cuma kedokteran. Oke, kalian kalau mau baca-baca dulu silahkan di pause ya guys ya. Di pause. Saya mau lanjut langsung ke bacaan selanjutnya guys. Nah, untuk bacaan selanjutnya ini ada apa nih? Banking crisis ya, krisis perbankan ya berarti ya. Oke, langsung aja ya. A massive banking crisis, krisis perbankan besar-besaran ya, masif itu besar maksudnya guys. Occurred, terjadi in the United States in 1933. Terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1933 ya. In the two preceding years, di dalam 2 tahun sebelumnya, preceding itu sebelumnya, a large number of banks had failed. Sejumlah besar bank bangkrut ya. Failed itu bisa bangkrut, gagal, bangkrut ya. And fear of lost saving had prompted many depositors, dan ketakutan akan kehilangan tabungan telah mendorong banyak penabung to remove their funds from bank, untuk menarik dananya dari bank ya. Maksudnya kan karena krisis ya guys ya, mungkin lagi krisis gitu kan. Si ininya takut habis duitnya, duit dalam bank itu habis. Semuanya kalian punya tabungan di bank BRI dan BRI mau bangkrut, kan kalian cepet-cepetan buat ngambil duit kalian kan biar selamat gitu kan. Terus problems became so serious in the state of Michigan. Masalahnya menjadi sangat serius di negara bagian Michigan. That Governor William A. Comstock, berarti so serious in the state of Michigan, that berarti sehingga Governor William A. Comstock, Gubernur William A. Comstock nama orang ya, was forced to declare a moratorium on all banking activities in the state on February 14, 1933, right? Jadi Gubernur William A. Comstock terpaksa mengumumkan moratorium seluruh aktivitas perbankan di negara bagian tersebut pada tanggal 14 Februari 1933. Diadakan karena krisis ini ya, biar nggak tambah parah di moratorium. Moratorium itu ini guys, penundaan pembayaran utang. Penundaan pembayaran utang itu kayak dikasih tenggat waktu gitu ya. Maksudnya kalian nggak bisa ngambil kalau di moratorium, kalian nggak bisa narik duit di bank. Jadi layanan di bank itu di stop gitu guys. Biar apa? Biar bank itu tetap punya duit untuk selamat gitu loh, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ya. Contoh moratorium lagi ketika kalian corona ya, kalian yang punya usaha kan, punya utang umpamanya, dan per tahun atau per bulan harus bayar utang ke bank ya kan, umpamanya kalian yang dikasih moratorium kan. Nah, kalau di moratorium ya, kalian tuh nggak perlu bayar utang dulu, jangan dulu, nanti aja kalau udah corona udah selesai baru dimulai lagi hitungannya. Pokoknya kalian udah bayar cicilan motor ya, motor lah gampangnya ya. Cicilan motor kalian 3 tahun. Nah, kena corona kalian kan nggak bisa bayar utang tuh. Susah nyari duitnya. Nah, kalau di moratorium berarti kalian dikasih keringanan untuk nanti aja bayarnya ya, setelah corona baru dihitung lagi tenggatnya gitu, di cicilannya dibayarkan lagi gitu guys, dilanjut gitu ya. Terus lanjutannya adalah the panic in Michigan quickly spread to other states ya. Kepanikan di Michigan dengan cepat menyebar ke negara bagian lain. Terus and on March 6, Presiden Franklin D. Roosevelt pada tanggal 6 Maret ya, Presiden Franklin D. Roosevelt declared a banking moratorium throughout the United States. Mendeklarasikan moratorium perbankan di seluruh Amerika Serikat ya. That left the entire country without banking services, yang menyebabkan seluruh negara tanpa layanan perbankan ya. Kalau presiden kan bebas ya ngasih moratorium ke seluruh bank. Kalau si gubernur tadi cuma di Michigan aja, karena dia cuma menguasai Michigan aja gitu. Terus Congress immediately met in a special season ya. Kongres segera bertemu dalam sesi khusus gitu ya, to solve the banking crisis, untuk menyelesaikan krisis perbankan. And on March 9th, March 9th, it passed the emergency banking pada tanggal 9 Maret Kongres mengesahkan undang-undang perbankan darurat ya. Pass the Emergency Banking Act. Act itu ini guys, undang-undang ya, acts. Apa ya kalau di kita ya? Kalau bahasa Indonesia biasanya kan acts itu ya aksi gitu ya.
Tapi kalau di masalah kongres-kongresan ya, DPR Act itu kayak udah undang-undang jadi gitu loh, suatu keputusan gitu ya intinya ya. Emergency Banking Act atau Undang-Undang Perbankan Darurat Emergency ya of 1933 pada tahun 1933 to assess financially healthy banks to reopen, untuk membantu bank-bank yang sehat secara finansial untuk dibuka kembali. By March 15th pada tanggal 15 Maret, banks controlling 90% of the country's financial reserves ya, were again open for business. Pada tanggal 15 Maret, bank-bank yang menguasai 90% cadangan keuangan negara kembali dibuka untuk bisnis, guys. Saya rekap dulu ya biar lebih paham ya. Krisis perbankan besar-besaran terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1933. Dalam 2 tahun sebelumnya, sejumlah besar bank bangkrut dan ketakutan akan kehilangan tabungan telah mendorong banyak penabung menarik dananya dari bank. Masalah menjadi begitu serius di negara bagian Michigan sehingga Gubernur William A. Comstock terpaksa mengumumkan moratorium seluruh aktivitas perbankan di negara bagian tersebut pada tanggal 14 Februari 1933. Kepanikan di Michigan dengan cepat menyebar ke negara bagian yang lain, dan pada tanggal 6 Maret, Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan moratorium perbankan di seluruh Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh negara tanpa layanan perbankan. Kongres segera bertemu dalam sesi khusus untuk menyelesaikan krisis perbankan, dan pada tanggal 9 Maret Kongres mengesahkan Undang-Undang Perbankan Darurat tahun 1933 untuk membantu bank-bank yang sehat secara finansial untuk dibuka kembali. Pada tanggal 15 Maret, bank-bank yang menguasai 90% cadangan keuangan negara kembali dibuka untuk bisnis, guys. Oke, pertanyaannya adalah the passage states that all the following occurred prior to 1933 except that. Maksudnya the passage states, bacaannya menyatakan that, bahwa all the following following itu maksudnya ABCD-nya ini, bacaan di atas menyatakan bahwa ABCD di bawah ini occurred, muncul ya, prior to, sebelum 1933, kecuali yang mana? Yang muncul sebelum 1933. Yang A, many banks went under. Went under itu banyak yang bangkrut gitu guys. Many banks went under, banyak bank yang bangkrut. Went under itu bangkrut ya. Terus many bank patrons were afraid of losing their deposits. Banyak bank patrons itu pelanggan ya guys, maksudnya nasabah gitu loh. Nasabah takut kehilangan depositnya mereka, uangnya mereka maksudnya ya. Terus yang C, a lot of money was withdrawn from accounts. Banyak uang ditarik dari rekening. Kalau yang D, Governor Comstock canceled all banking activities in Michigan. Gubernur Comstock membatalkan semua aktivitas perbankan di Michigan. Apa yang terjadi sebelum 1933, guys? Ini tapi nyari yang kecuali loh ya, yang kecuali, yang enggak. Yang mana, guys? Loser tadi ada keterangannya keterangannya Gubernur William A. Comstock terpaksa mengumumkan moratorium seluruh aktivitas perbankan di negara bagian tersebut pada tanggal 14 Februari 1933. Itu kan ada tertulisannya, kok ini kecuali, malah yang kecuali. Kan ini kan pertanyaannya prior to, guys. Ada kata prior to, sebelum ya. Sebelum. Berarti, nah kejadiannya dia membatalkan seluruh aktivitas perbankan kan di tahun 1933 ya, 1933. Berarti nggak mungkin sebelumnya gitu loh guys. Oke. Jadi yang A, B, C itu bisa sebelumnya sebenarnya. Kita baca lagi ya, sekali lagi. Krisis perbankan besar-besaran terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1933. Nah, dalam 2 tahun sebelumnya, ya kan, berarti sebelumnya, sejumlah besar bank bangkrut dan ketakutan akan kehilangan tabungan telah mendorong banyak penabung menarik dananya dari bank. Berarti bangkrutnya udah dari 2 tahun yang lalu ya. Sejumlah besar bank bangkrut 2 tahun lalu. Jadi yang A, banyak bank yang bangkrut memang benar. Yang B, banyak pelanggan yang banyak nasabah yang takut kehilangan uangnya. Iya. C, banyak yang ditarik dari rekening ya, karena ketakutan kan. Nah, baru tahun 1933 baru yang D. Oke, gitu guys. Jadi Gubernur Comstock mengcancel semua aktivitas perbankan di Michigan tahun 1933. Oke, terus yang nomor 20.
Look at the word failed in paragraph 1. Failed itu ini tadi ya, bangkrut ya, gagal atau bangkrut ya. Terus di paragraf 1. Oke, this word could best be replaced by which expression? Mana yang paling tepat ya, ungkapan mana yang paling tepat untuk menggantikan kata failed atau bangkrut atau gagal? Yang mana guys? Apakah yang A, not pass a test, tidak lulus tes? Yang B, forgotten something important, jadi melupakan sesuatu yang penting. Yang C itu gone out of business, gone out ya, keluar dari bisnis, artinya bangkrut guys. Yang D, paid little interest, membayar sedikit bunga. Udah jelas ya. Yang C gitu guys, gone out of business ya, berarti bangkrut ya. Oke, sekarang yang 21, the word moratorium, kata moratorium di baris keempat is closest in meaning to which of the following? Yang mana ABCD ini yang dekat artinya? Moratorium tadi kan ini ya, penangguhan ya, penangguhan bayar utang ya. Apakah yang A, death, kematian, yang B, penghentian sementara, yang C, pembunuhan, kalau yang D, penurunan pelan. Gampang ya, yang B guys, apa? Penghentian sementara. Cessation itu penghentian, temporary sementara. Penghentian sementara. Terus yang 22, the passage indicates that the moratorium declared by Roosevelt affected. Jadi bacaan itu mengindikasikan bahwa moratorium yang dideklarasikan sama Roosevelt itu mengefek ke apa guys? Mengefek kemana? Maksudnya dia ngenain ke mana ya? Apakah yang A, the banks in Michigan, bank yang di Michigan aja? Yang B, the banks in most of the US, di kebanyakan bank di US, tapi nggak semua berarti ya? Kebanyakan aja, tapi nggak semua. Kalau yang C, only the financially unhealthy banks, hanya bank yang tidak sehat secara finansial. Apakah yang D, all the banks in the US, semua bank di Amerika? Gampang ya, jawabannya adalah yang D guys, semua bank di Amerika ya. Nah, kita baca lagi. Dan pada tanggal 6 Maret ya, Presiden Franklin D. Roosevelt mendeklarasikan moratorium perbankan di seluruh Amerika yang menyebabkan seluruh negara tanpa layanan perbankan. Berarti seluruh ya guys ya. Alright, and then 23. Look at the words it. Lihatlah kata it ya, itu atau dia di paragraf 2. Oke, klik on the word or phrase that it refers to. Dia mengacu ke siapa? Mengacu kemana? It itu maksudnya apa? Kita baca dulu ya. It passed the Emergency Banking Act. It passed itu bisa ini ya, itu meluluskan atau mengesahkan ya. Karena kan undang-undang berarti mengesahkan Emergency Banking Act of 1933. Mengesahkan Undang-Undang Perbankan Darurat tahun 1933. To assist financially healthy banks to reopen, ya, untuk membantu bank-bank yang sehat secara finansial untuk bisa dibuka kembali. Siapa yang mengesahkan ini guys? Kita baca dulu sebelumnya. Congress immediately met in a special session to solve the banking crisis. Kongres segera bertemu dalam sesi khusus untuk menyelesaikan krisis perbankan. Ya berarti Kongres ya jawabannya. Kongres atau DPR ya guys ya. Kita sebut di Indonesia DPR. And then what is that number? 24. Now 24, which of the following can be inferred from the passage? Yang mana yang di bawah ini yang bisa disimpulkan dari bacaan? Coba yang mana? Yang A, Congress did not give any special priority to the banking situation. Kongres tidak memberi prioritas spesial ke situasinya bank. Apa yang B, the Emergency Banking Act helped all banks to reopen. Apa undang-undang tadi, undang-undang perbankan darurat tadi membantu semua bank untuk bisa buka lagi. Kalau yang C, 10% of the country's money was in financially unhealthy banks. 10% dari 10% uangnya negara ada di bank yang tidak sehat secara finansial. 10% ya, 10% ada di bank yang tidak sehat. Kalau yang D, 90% of the banks reopened by the middle of March. 90% bank dibuka lagi di pertengahan Maret. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang C guys. 10% of the country's money was in financially unhealthy banks. 10% dari uangnya negara itu ada di bank yang tidak sehat gitu guys. Coba kalian baca yang bawah tuh ya. Pada tanggal 15 Maret, bank-bank yang menguasai 90% cadangan keuangan negara kembali dibuka untuk bisnis. 90%-nya yang ini ya, yang menguasai yang sehat.
ya berarti yang 10%-nya yang tidak sehat gitu guys. Bisa disimpulkan begitu ya. Coba biar lebih jelas kita baca lagi dari atasnya ya. Kongres segera bertemu dalam sesi khusus untuk menyelesaikan krisis perbankan ya kan. Dan pada tanggal 9 Maret Kongres mengesahkan Undang-Undang Perbankan Darurat tahun 1933 untuk membantu bank-bank yang sehat secara finansial untuk dibuka kembali. Tanggal berapa? Tanggal 9 ini undang-undangnya itu ya, untuk ngebantuin bank-bank yang sehat ya untuk dibuka kembali meskipun lagi krisis. Oke, yang sehat silahkan buka ya. Keputusannya tanggal 9 Maret, oke. Dan pada tanggal 15 Maret berarti berapa hari kemudian? 6 hari kemudian ya, bank-bank yang menguasai 90% cadangan keuangan negara kembali dibuka untuk bisnis. Berarti yang sehat berapa? 90%, yang nggak sehat berapa? 10. Berarti jawabannya yang C. 10% of the country's money was in financially unhealthy banks ya. 10% dari uang negara itu ada di bank yang tidak sehat guys. Ya, jadi mereka mereka belum boleh buka ya. Sir, kalau yang A itu gimana? Coba bahas satu-satu ya. Kalau yang A itu nggak bisa soalnya Congress did not give any special priority to the banking situation. Kongres tidak memberi prioritas ke situasi bank. Ya memberi dong. Dia memberi, makanya dia ngesain undang-undang gitu ya. Terus kalau yang B, the Emergency Banking Act helped all banks to reopen. Jadi undang-undang perbankan darurat itu membantu semua bank, all banks to reopen ya. Padahal yang dibuka apakah all? Apakah semuanya? Tidak guys, 90% aja. Oke. Kalau yang D, 90% bank 90% bank dibuka kembali di tengah bulan Maret. Yes sir, itu sir, harusnya itu 90% bank dibuka di bulan Maret. Itu kan ada tulisannya pada tanggal 15 Maret bank-bank yang menguasai 90% cadangan keuangan negara kembali dibuka untuk bisnis. Guys, yang 90% itu apa namanya? Bukan jumlah banknya ya, bukan jumlah banknya tapi persentase uangnya, persentase uang. Umpamanya banknya ada 10 yang menguasai ini gini ya, bank umpamanya ada 10 yang menguasai 90% uang negara itu cuman ada di 2 bank, Bank BRI sama BNI. Ya, apakah kalian bisa bilang itu 90% bank? Enggak, kalau 90% bank, kalau jumlah banknya ada 10, 90% bank itu 9 bank, guys. Ngerti? Jadi, ya. Ini kalau yang udah ngerti silahkan di skip ya. Umpamanya nih, banknya ada 10. Kalau 5 bank kan berarti 50% bank kan, 50%. Bukan 50% uang loh, 50% bank kan. Kalau 9 bank berarti 90% ya. Misalkan yang memegang 90% uang, duitnya dipegang sama 2 bank doang. Oke. Terus yang lain-lain cuma ya 1%, 2%, sampai 10% ya, 1, 2, 3 kayak gitu, setengah-setengah ya, maksudnya setengah persen segala macam ya. Yang menguasai 9% itu cuma 2 bank ini ya. Apakah kalian akan bilang ini 90% bank? 90% bank ya 9 bank dong ya kan. Maksudnya duitnya 90% itu duitnya guys, yang dibacaan itu duitnya, bukan jumlah banknya, bukan 90% dari bank. Oke, paham ya? Oke, jadi ini sulit sir, ini pertanyaan ini emang sulit guys. Nah, ini salah satu yang sulit ya, harus mikir banget ini ya, dan harus pertama ya, tapi sebelum mikir ya harus tahu bacaannya. Makanya saya ajak teman-teman untuk baca-baca, memahami dan segala macam ya. Oke, sekarang ini, which of the following best describes the organization of the passage? Yang mana yang di bawah ini yang mengorganisir bacaan, maksudnya pengaturan bacaannya itu gimana? Apakah yang A, a theme followed by an example, sebuah tema yang diikuti dengan sebuah contoh? Apakah yang B, a problem and a solution, masalah dan solusi? Kalau yang C, opposing viewpoints of an issue, pandangan yang berbeda terhadap suatu masalah atau isu. Yang D, a problem and its cause, masalah dan penyebabnya. Nah, yang paling tepat adalah yang B guys, masalah dan solusi. Masalahnya krisis, solusinya tadi undang-undang tadi ya. Alright guys. Oke, ada pertanyaan? Silahkan, kalau mau nanya silahkan nanya di kolom komentar ya.
And then abis ini kita bakalan bahas skill 12. Coba kalian cari skill 12 kalau udah ada di playlist ya guys ya. Alright, and then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan salah satu video di channel ini ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, and ask them to subscribe this channel. Minta mereka untuk subscribe juga ya guys, bantu subscribe juga guys. Okay, thank you very much and see you next time. See you at what is it? Skill 12 ya. Nanti di skill 12 ada determine where specific information is found, menentukan di mana informasi spesifik bisa ditemukan. Oke, kita lanjut ke sana.